Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung rata-rata nilai raport yang sudah anak-anak terima. Di sini saya sudah punya contoh rapornya yang sudah dibagikan ke anak-anak. Jadi ada KKBM, kemudian ada nilai, kemudian ada yang disebut dengan predikat ini ya. Oke, nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang di bawah ini ada jumlah dan rata-rata. Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara menghitungnya. Oke, ya. Oke, di raport kalian itu ada istilah KKBM. KKBM ini adalah kriteria ketuntasan belajar, oke ya. Jadi KKBM ini adalah nilai minimal yang harus kalian terima di akhir semester. Jadi nilai minimal paling tidak kalian saat belajar harus mencapai batas nilai yang sudah ditentukan. Contohnya ini ada KKBM 68, 68, 62. Artinya pada akhir semester kalian harus mencapai minimal 68 atau 62, dan ini setiap sekolah pasti KKBM-nya atau nilai minimal itu berbeda. Oke, kemudian di sini ada nilai ya. Nilai ini adalah nilai yang kalian peroleh. Jadi nilai yang ada di rapor itu adalah nilai yang sudah diolah, digabung dengan nilai tugas, dengan nilai ulangan harian, dan nilai yang lain. Nah, kemudian ada predikat. Predikat ini adalah saat kalian mendapatkan nilai ini, predikat kalian A, B, C, atau D ya. A, B, C. A itu sangat bagus, B itu baik, kemudian C itu cukup. Kalau D itu sudah nilai merah, yang berarti nilai kalian itu kurang. Oke ya. Itu untuk cara membaca nilai rapor. Kemudian di bawah ini ada jumlah, kemudian ada rata-rata. Nah, ya, jumlah ini adalah jumlah nilai dari seluruh mata pelajaran dari atas sampai bawah. Di sini ada 11 mata pelajaran. Jadi nilai 11 mata pelajaran itu digabung atau dijumlah, kemudian menghasilkan nilai ini, oke ya. Dan rata-rata ini adalah jumlah nilai yang diperoleh dari seluruh mata pelajaran dibagi dengan jumlah mata pelajaran, oke ya. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Oke, kita simak saja. Untuk cara menghitungnya adalah sebagai berikut. Oke, ini adalah salah satu contoh dari anak yang sudah menyelesaikan belajarnya selama satu semester. Jadi pada saat akhir semester dia mendapatkan nilai yang sebagai contoh ini. Nilainya bisa dilihat dari agama, PKN, bahasa Indonesia, MTK, IPA, IPS, bahasa Inggris, olahraga, informatika, prakarya, bahasa daerah, dan semuanya ini dijumlah menghasilkan jumlah 847, oke ya. Saya coba rumusnya. Nah, untuk rumus menjumlah itu adalah ini ya, sum. Jadi menjumlahkan kalau pakai Excel itu pakai rumus sum ya. Sum C3.2 M3. C3 itu maksudnya adalah di kolom C baris ketiga. Jadi kolom C3 ini adalah nilai agama ini, oke ya. Kemudian titik 2 ini adalah sampai ya. Kalau dalam bahasa Indonesia itu sampai. C3 sampai M3. M3 itu adalah ini ya, bahasa daerah ini. Oke. Jadi kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita sehari-hari, jumlahkan ya sel C3 sampai dengan
sel M3. Jadi ini dijumlahkan semuanya dan menghasilkan nilai 847. Ya, ini cara menghitungnya dengan menggunakan rumus Excel. Nah, kemudian untuk rata-rata ini, ya, rata-rata ini adalah jumlah ini dibagi dengan 11. Jadi jumlah seluruh nilai mata pelajaran dibagi dengan 11. 11 itu apa? 11 itu adalah jumlah daripada banyaknya mata pelajaran, jumlah mapel ya. Oke, itu ya. Nah, setelah dibagi, nah ini rumusnya sudah ada. N3 ini adalah sel daripada nilai jumlah, kemudian dibagi dengan 11 menghasilkan nilai 77. Nah, itu adalah cara untuk mencari rata-rata. Nah, bagaimana jika ada perubahan atau revisi? Ketika ada perubahan atau revisi, maka karena ini menggunakan rumus, maka biasanya akan rata-ratanya atau jumlahnya akan berubah sendiri. Misalnya ya di sini agama saya buat menjadi 85 karena ada revisi. Nah, di sini rata-ratanya otomatis berubah sendiri. Oke, ya, begitu juga jika ada pelajaran lain yang dirubah, misalnya IPA-nya karena remedi maka diganti menjadi 75. Nah, otomatis rata-ratanya akan berubah sendiri. Oke ya. Itu saja cara untuk mencari nilai jumlah dan rata-rata yang ada di rapor. Nah, bagaimana dengan nilai setiap mapel? Nah, nilai setiap mapel ini ada cara sendiri untuk mencari atau mengolah nilainya. Akan saya jelaskan di video selanjutnya bagaimana cara mengolah nilai tiap mata pelajaran sehingga menjadi nilai seperti ini yang ada di rapot kalian. Saya kira cukup sekian dulu cara untuk mencari jumlah dan rata-rata nilai rapor kalian. Dari saya cukup sekian. Jika ada kekurangan mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.